Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Di pagi yang mulia ini, suasana yang penuh berkat, penuh nikmat, di kesepian, sunyi, sepi pagi hari, di kesunyian dan kesepian pagi hari, setelah kita selesai menunaikan salat fardu berjamaah subuh bersama keluarga, kita bersama kitabullah, kita bersama tafsir Al-Munir, tafsir yang kita cintai, mesti bertempat di hati ya. Tafsir mesti bertempat di hati orang beriman. Quran mesti bertempat di hatinya. Hadis mesti bertempat di hatinya. Ulama mesti bertempat di hatinya. Orang saleh mesti bertempat di hatinya. Majlis ilmu mesti ada space dalam hatinya. Kalau tidak, hati tadi akan kacau. Kacau bilau, kacau balau kata orang. Baik, kita masih bersama surah Alam Nashrah ataupun surah Asy-Syarah yang terdiri daripada 8 ayat pendek dan hurufnya 102 huruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farwab. Shadaqallahul azim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu demi kemanfaatan dirimu sendiri? Wa wada'na 'anka wizrak. Kami juga telah melepaskan beban yang mengganggumu. Alladzi anqadha zahrak, yang memberati pundakmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami juga menaikkan nama baikmu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Justru di balik kesusahan pasti ada kelapangan. Sungguh di balik kesusahan pasti ada kelapangan. Fa iza faraghta fansab. Maka jika engkau selesai dari suatu urusan, rebutlah tugas lain dengan gigih. Wa ila rabbika farghab. Dan tumpukanlah perhatianmu hanya kepada Allah, Rabb yang menjagamu. Makna secara ringkasnya, di sini ada dua perkara yang penting diberi penekanan pada pagi ini. Pertama, hadis yang kemarin sudah dibincang. Dalam menanggapi surah ini, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah mengemukakan hadis yang kemarin kita sudah sebut. Abshiru atakumul yusur lan yaghliba usrun yusraini. Abshiru, kamu semua hendaklah bergembira dan bermotivasi, bersemangat. Jangan tak bersemangat hidup. Abshiru, semangatlah. Atakumul yusr. Kamu sudah diberi solusi. Kamu sudah diberi kelepangan. Kamu sudah diberi kemudahan. Solusi, kelapangan dan kemudahan sudah ada di tanganmu. Apa itu? Lan yaghliba usrun yusrain. Tidak mungkin satu kesusahan mengalahkan dua kelapangan. Apa maksudnya? Maksudnya dalam surah ini disebut kesusahan dan disebut kelapangan. Dilihat kepada segi linguistiknya, bahasanya, kesusahan disebut dua kali, tapi ada alif lam. Al-usr. Ini karena mengaji bahasa sedikit. Al-usru ada alif lam. Yusrun, kelapangan, tidak ada alif lamnya, nakirah. Jadi menurut kaidah bahasa Arab, bila perkataan itu disebut ada alif lam,
kemudian disebut ada alif lam lagi, artinya benda yang sama juga. Bila tidak disebut alif lamnya, artinya benda yang berbeza. Jadi dalam ayat ini yusrun tak ada alif lam disebut 2 kali, berarti 2 yusur. Al-usr disebut sekali, berarti disebut 2 kali, ada alif lam berarti 1 dia. Apa maksudnya ini? Itulah perlu belajar bahasa. Kalau tak tahu bahasa macam mana nak mengaji Al-Quran? Contohnya lah, dalam bahasa orang putih, the book. Bila disebut 2 kali the book, he is the same book. It is the same book. Berarti itu buku yang sama. This is the same book. Tapi book, a book and a book. Bukan ada the-nya, berarti lain. A book, different and a book. Subhanallah. Quran ini bahasa ya. Nah, kalau dalam bahasa Melayu, rumah itu, kitab itu, berarti itu kitab itu. Tapi satu kitab, saya baca dalam satu kitab. Kemudian saya baca dalam satu kitab. Berarti kitab yang pertama, kitab yang kedua tidak sama. Itulah maksudnya di sini dalam ayat ini. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Apa maksudnya? Secara ringkas yang paling mudah lah. Dalam kehidupan ini lebih banyak yang baik daripada yang tak baik. 1. Dalam kehidupan ini lebih banyak kelapangan daripada kesusahan. Ini lumrah kehidupan. Kita mesti berpikir secara lumrah yang betul. Kita mesti berpikir secara pikiran yang jernih. Dalam kehidupan ini sebenarnya banyak yang baik daripada yang tak baik. Kalau orang tu nampak benda ini, hatinya akan lapang. Orang yang berpikiran positif, dia melihat benda yang tak baik itu baik jadinya nanti. Dia lihat sisi kebaikannya. Dia lihat aspek kebaikannya. Orang yang pikiran tak betul, itu kemarin sudah disebut, yang baik dilihatnya tak baik. Yang tak baik dilihatnya baik. Ini masalahnya sekarang. Macam mana kita melihat kelapangan itu macam mana kita melihat kesusahan itu jadi kelapangan? COVID-19, macam mana kita melihat segi positifnya? Ya baca Quran. Pelajari Al-Quran. Semuanya ada jawabannya dalam Al-Quran. Tapi kalau tidak dilihat Quran, lihat fenomena yang berlaku saja secara zahir, tidak dikaitkan dengan Al-Quran, iya sempitlah hidup ini. Di zaman Rasulullah, di zaman awal Islam, banyak bala yang lebih jahat daripada COVID-19 ada dalam Quran. Kenapa kita tak baca? Kenapa tak baca sejarah? Bacalah sejarah. Zaman dulu banyak juga penyakit yang lebih dahsyat daripada COVID-19. Ini lumrah kehidupan. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan itu ada kelapangan. Patutnya bagi umat Islam dengan adanya COVID ini, Islam itu naik. Semangat iman itu naik. Semangat cinta Allah itu naik. Subhanallah. Jangan COVID datang tapi tak berubah. Itu sudah jatuh di timpa tangga nanti, kata orang Melayu. Sudah diuji, tapi ujiannya tidak nampak rizalnya. Sudahlah hidup susah. Perasaan resah gelisah. Tapi hati tetap jalan setempat. Tidak berubah. Tidak ditanggapinya peristiwa ini dengan ajaran Al-Quran. Jadi COVID-19 ini boleh kita jawab dengan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tapi karena diperlihatlah keindahan Islam itu, karena diperlihatkan keindahan Al-Quran itu semua orang karena tahu. Tapi kalau Quran tak baca, Quran tidak diterangkan, tapi seterusnya tak dikembangkan, jadilah orang itu
hidupnya susah, dia melihat secara negatif saja. Itu satu. Yang kedua, di sini dalam Quran ini ada alam nashrah laka sadrak. Sekarang tentang alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Nah, ini nak bicara tentang lapang dada ini. Dalam tafsir Al-Munir juga ada disebut ayat dalam surah Al-An'am ayat 125. Alam nashrah itu dikaitkannya dengan ayat 125 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Allahumma zidna imanan ba'da iman. Allahumma zidna imanan ba'da iman. Dalam Al-Quran Mushaf Madinatul Munawwarah, Mushaf Brunei Darussalam, ini terdapat dalam halaman 144. 144. Ayat 125. Boleh bagi yang mendengar tazkirah ini di rumah, di kantor, di mana-mana, sila buka Quran Anda, lihat halaman 144 ayat 125. Ayat ini ada hubung kaitnya dengan alam nashrah laka sadrak. Ini yang dihuraikan oleh Profesor Wahbah Zuhaili rahimahullah dalam tafsir Al-Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud ayat ini? Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang dikehendaki Allah dipimpin kehidupannya, dibimbing Allah kehidupannya, lapang dadanya menerima Islam. Senang dia salat, senang dia bangun awal, senang dia salat berjamaah, senang dia salat sunat, senang dia baca Quran. Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam itu. Jadi Rasulullah pernah ditanya, ini yang uniknya di sini. Rasulullah pernah ditanya, apa itu ciri-ciri orang yang dilapangkan dadanya menerima Islam? Sahabat Nabi begitu hebatnya dulu ya. Kalau ada apa-apa, sahabat bertanya. Kita tak berjumpa dengan Rasulullah macam mana? Dengarlah pertanyaan sahabat. Dengarlah pertanyaan sahabat. Seakan-akan kita yang bertanya kepada Rasulullah. Sahabat pernah menanya Rasulullah, apa itu maksud dada itu dilapangkan? Oh, kata Rasulullah ada 3 sifat-sifatnya. Ada 3 sifat orang yang dadanya dilapangkan Allah untuk menerima Islam. Iza dakhala al-imanul qalba infasah lahul qalb wansyarah. Qalu ya Rasulullah, hal lidzalika min amarah? Kata baginda, bila iman sudah mencecah di hati, bila iman sudah masuk di hati, dah terinstall iman di hatinya, infasalahul qalb, hati tadi akan lapang. Wansyarah, hati tadi akan semakin luas. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal lidzalika min amarah? Ada tanda-tandanya tak? Ingin mengesan, ingin mengenal orang itu sudah dilapangkan hatinya? Ada, kata Rasulullah. Qala na'am. Ada 3 tandanya. Ukurlah diri dengan yang 3 ini. Kalau belum ada lagi, usahalah, usaha dan usahalah. Kalau tidak nanti susah menerima Islam ini. Bila nak tengok COVID, dia tak nampak positifnya COVID ni. Dia nampak susahnya saja. Kan kemarin sudah disebut, bila kita berdoa kunut, kita cakap apa? Falakal hamdu ala ma qadait. Pahami doa kunut itu. Sama ada dibaca dalam solat atau tidak dibaca, itu lain cerita. Yang penting ada teksnya dalam doa kunut. Falakal hamdu ala ma qadait. Kami tetap memujimu ya Allah atas qada dan qadarmu. Di sini apa dicakap? Ada 3 tanda hati yang dilapangkan. 1, al-inabah ila daril khulud. 1. Kedua, wat tajafi an daril ghurur. Yang ketiga, wal isti'dad lil maut qabla al maut. Ini terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Tadi tempat buka tafsir Ibnu Katsir
tafsir ayat surah Al-An'am 125, di sana ada cerita ini. 3 tanda orang yang dilapangkan dadanya. Pertama, al-inabah ila daril khulud. Dia rindu ke jannah. Dia teringat hari kiamat. Dia teringat istananya di jannah. Ingin ke sana. Rindu mau ke jannah. Yang kedua, wattajafi an daril ghurur. Dia menjauhkan dirinya daripada negeri yang menipu. Di dunia banyak tipu. Di dunia ini banyak. Jadi artinya dia tidak terpaut hatinya dengan keduniaan. Keterpautan yang melalaikannya dari akhirat. Dia cinta akhirat, dia tidak mencintai dunia kalau dunia itu melalaikan. Yang ketiga, wal isti'dad lil maut qabla al maut. Dia siap untuk menghadapi maut anytime. Sebelum maut datang, dia siap. Mau mati hari ini, silakan. Besok silakan. Ini karena dilatih ya. Macam mana nak cinta maut? Bacalah Quran. Bacalah Quran. Kalau Quran tak baca, orang tu pasti tak siap nak maut. Bacalah Quran, belajarlah. Orang yang mencintai maut ini orang yang hatinya sudah ada kedekatan dengan Al-Quran. Kalau Quran belum ada di hati lagi, susah ceritanya ya. Tak mungkinlah kitab suci yang kita puji sanjung dalam solat. Kita minta dibimbing Allah, ihdinas siratal mustaqim. Orang yang membaca ihdinas siratal mustaqim, orang yang baca Al-Fatihah, orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang itu kalau dibacanya basmalah dengan hamdalah dengan betul, dia mesti mencintai Al-Quran. Kalau Al-Quran belum bertempat di hati lagi, belajarlah, belajar dan belajarlah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma ashrah sudurana lil Quran. Allahumma ashrah sudurana lil Quran. Allahumma ashrah sudurana li kitabik wa yassir umurana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa ardana ya karim. Allahumma hafaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyyana wal muslimin wan nas ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaghfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dalam siri berikutnya.